Jo, apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku, Kania Putri Iqbal dalam edisi Cemis, cerita misteri. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, kali ini aku akan menceritakan cerita yang diambil dari sepupu dekat aku yang menceritakan tentang pengalaman ibunya bersama bos besarnya di kantor. Sebelumnya nih, kalian ada yang pernah dengar gak sih salah satu cerita horor tentang penghuni pohon beringin? Jadi cerita ini tuh adalah cerita nyata yang berhubungan dengan pohon beringin. Jadi tanpa tunggu lama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ibunya sepupu aku ini tuh bekerja di sebuah perusahaan besar yang ada di Bandung Timur. Alamatnya gak bisa aku spill ya guys. Jadi dia itu bekerja sebagai asisten dari bos divisinya. Dia ini awalnya kerja umum aja guys, gak ada gangguan apapun dan adem tentram. Dan bosnya juga gak ada gangguan apapun dan gak aneh-aneh. Tetapi di suatu hari yang aman, damai, tentram seperti biasanya, ia terdapat teman yang memang satu perusahaan dengannya meminta tolong dengan berkata, "Mbak, boleh nggak minta tolong kasih berkas ini ke bos untuk meeting minggu depan?" Ia pun langsung menjawab, "Oh iya Mbak, boleh." Dan dia langsung pergi ke ruangan bosnya. Di depan pintu bosnya, ia langsung mengetuk 3 kali seperti tuk 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 sambil berbicara, "Permisi, apakah ada orang?" Setelah dia berbicara seperti itu berkali-kali, dia tidak mendapatkan respon sama sekali. Ia pun langsung memberanikan diri membuka pintu sedikit sekali untuk mengintip. Saat dia membuka dan mengintip, dia sudah melihat bosnya yang sudah duduk ke arah dirinya sambil keadaan melotot. Dia pun langsung kaget dan langsung menutup pintunya dan berlari ke arah temannya. Mbak, kenapa sih itu bos udah marah-marah pagi-pagi kayak gini?" Temannya pun sontak kaget karena dia langsung berkata, "Mbak, itu bukan bos, itu pasti bukan bos karena bosnya sudah pergi dinas keluar kota kemarin." Dan beliau pun langsung kaget sekaget-kagetnya. Dan akhirnya kebesokan harinya ia mengambil cuti karena ia langsung sakit dalam seketika. Sudah 1,5 bulan ia hidup tenang, tidak diganggu kembali. Akhirnya dia diganggu kembali dengan kejadian di kantor. Jadi saat dia sedang tidak berkegiatan dan tidak mengerjakan apapun, bosnya ini memanggilnya dia untuk menemaninya ke ATM untuk mengambil uang. Dan akhirnya ia mengiyakannya dan mereka pergi ke ATM bersama menggunakan mobil bosnya yang ia setiri. Saat mereka pergi ke arah parkiran, ia bertemu teman-temannya dan ya aneh, kenapa teman-teman menatapnya dengan tatapan yang seperti itu, yang berbeda. Ya aneh, seperti ada yang berbeda dalam dirinya. Lalu dia ditambah kebingungan dengan terparkirnya mobil bosnya di bawah pohon beringin. Ia merasa aneh, tapi dia tidak mengambil pusing dengan hal itu. Dia lanjut memasuki mobil dengan keadaan bosnya yang duduk di belakang. Jadi dia yang menyetir dan bosnya yang duduk di belakang. Ia merasakan hawa-hawa yang sunyi dan dingin karena di dalam mobil tersebut tidak ada percakapan sama sekali. Saat sudah setengah perjalanan, ia dikagetkan oleh bosnya yang tiba-tiba menyentuh pundaknya sambil berkata, "Mbak, berhenti di sini ya. ATM-nya ada di sini. Kamu ikut saya keluar dari mobil dan menemani saya untuk pergi mengantri di ATM." Ia pun mengiyakannya dan keluar dari mobil dan juga menemani bosnya mengantri. Ia mengobrol-ngobrol dengan bosnya. Tapi ia curiga kenapa antriannya tuh sangat lama, sampai berjam-jam, dari mungkin jam 9 sampai hampir sore. Dan akhirnya bosnya pun masuk ke dalam ruangan untuk mengambil uang. Dan saat bosnya sedang masuk ke dalam ruangan, seorang sapa menghampirinya dan berkata, Mbak, kenapa di sini sendirian selama berjam-jam?" Ia pun kaget. "Enggak Pak, saya di sini bersama bos saya." Sontak, satpam pun kaget dan langsung memberikan video CCTV.
Saat diberikan memang benar ia sendiri di sana selama berjam-jam. Saat dia mengetahuinya, dia tidak percaya dan langsung kembali ke tempat yang ruangan ATM tersebut. Saat kembali ya memang bosnya sudah tidak ada, dan mobil bosnya yang ia setiri itu tuh mobil yang tidak ia ketahui sama sekali. Sontak ia pun langsung lemas, tidak karuan, dia sudah hampir pingsan. Ia pun langsung diantar oleh satpam ke rumahnya. Sampainya di rumah, ia merasakan hawa-hawa yang tidak enak di dalam badannya. Dia merasa tidak enak badan, dan ia pun izin cuti dari perusahaan selama berhari-hari karena alasan sakit. Setelah kejadian tersebut, ia memperbanyak doa dan ibadah, dan ia tidak pernah diganggu lagi sampai saat ini. Ternyata seperti info yang diberikan oleh para pekerja perusahaan tersebut, bahwa makhluk tersebut memang dari pohon beringin, atau bisa disebut juga sebagai penunggu pohon beringin. Memang pohon beringin dan gedungan tersebut terletak bersebelahan guys, dan dekatnya pun sangat dekat. Jadi ya memang jika ada sesuatu yang menjanggal di gedung tersebut, ya bisa jadi karena pohon beringin tersebut. Jadi segitu aja Cemis untuk minggu ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa di like, share, dan komen Cemis apalagi yang harus aku ceritain ke kalian. Dan buat kalian yang punya Cemis yang menarik, kalian bisa DM IG aku atau komen video ini buat aku ceritain lagi Cemis kalian. So segitu aja, sampai jumpa, au revoir.